Nih, biar relax. Nah, sebelum kita membuka dulu nih. Mau kita masuk panca tirta mahasidi. Hum tirta sanjiwani hangal sisi normal raga sara sukmo saraga hum tirta kamandalu hangasang larga na papa padaku upadramu amunakan upas mani wesi mani ring raga sara hum tirta kundalini menadiang sinar asring bayu permana ang lepasakan alu sengkalaning raga sarira hum tirta kam Mahamata hangkat dasa malu sebelum kandang putarku hangawining suci neramal raga sada hum tirta pawitra kanangun sampurna murid hum sang bang tang ang ing wong pertama sudah tritiya sudah caturti sudah pancami sudah waria sudah kasuswaga konsentrasi penting, tetapi tanpa konsentrasi pun terjadi. Jadi yang tidak butuh yakin dan percaya, asal mau melakukan apa yang disampaikan dalam buku itu panduannya itu terjadi. Karena dia menggunakan sistem rumusan sastra. Kalau sudah rumusan sastra itu benar masuk ke dalam tubuh, ya seperti kalkulator ya, 4 kali 4 pasti 16. Nah, kalau sistem spiritual menggunakan sistem keyakinan tinggi tanpa menggunakan rumusan sastra dalam memasang kekuatan-kekuatan dalam tubuh, itu dibutuhkan harus media kuat, harus ngapalkan mantra yang kuat, harus rajin sembahyang pagi, siang, sore, ngerangsukan, tidak boleh pantangan ini, pantangan itu. Kalau pergi bebas, makan, minum bebas, sepanjang makanlah untuk sehat, minumlah untuk sehat. Jangan memakan atau meminum yang bisa merusak organ. Misalnya minum minuman keras. Ya kalau memang untuk obat bisa. Misalnya ada orang yang sakit, kadang-kadang dia harus minum 1 sloki arak ya, untuk memanaskan tubuhnya. Itu boleh. Minuman keras itu boleh diminum apabila digunakan untuk kesehatan. Ya. Karena banyak kan fenomena itu ya. Apalagi di Bali makin dibebaskan arak kan untuk diminum. Nah, sepanjang untuk kesehatan tidak apa-apa. Tapi kalau ini berlebihan, yang harus kita pahami bahwa minuman keras itu merusak jaringan otak. Kalau jaringan otak sudah rusak oleh alkohol minuman itu, dampaknya adalah pada jangka panjang. Beberapa sel-sel saraf otak akan rusak. Setelah rusak sel-sel saraf otak, kita berubah jadi temperamen. Ya. Nah, karena berubah jadi temperamen, maka sistem kerja otak kita akan menurun dia. Sistem kerja otak, nah itulah kalau di minuman keras dihindari. Terus kalau makan daging, makan apa, itu bebas. Ya, karena tubuh membutuhkan ewani untuk membuat otot, terutama masih muda. Masih muda, kita butuh otot yang kuat untuk bekerja agar bisa menjamin keluarga kan. Nanti kan ada anak, istri, orang tua semakin tua. Nanti kalau orang tua semakin tua kan Anda punya tanggung jawab menjamin dana. Terus kalau otot Anda tidak kuat untuk kerja, bagaimana bisa menjamin orang tua, anak dan istri? Maka di sini kalau yang rezeki sesuai dengan konsep Bali, makan daging biasa. Sudah itu makan sayur, ya. Yang lain hewani dan nabati bebas tanpa pantangan. Terus melakukan kegiatan apapun bebas. Tidak ada pantangan, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Yang penting itu adalah merupakan tugas sosial kemanusiaan. Apapun tugas sosial kemanusiaan ambil. Tidak ada pantangan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Pantannya nana piadana dikatakan karena suatu ajaran melarang tidak boleh begitu. Yang tidak boleh dah berbuat asusila. Ya, ngomong begeguyon bolehlah. Tapi kalau berbuat itu jangan.
hindari. Berbuat asusila, berbicara yang apa namanya, berbicara yang tidak sewajarnya. Mengguyon boleh, tapi jangan sampai berbuatnya. Itu larangan agama kan itu ya. Itu lebih baik kita berbuat yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik, ketimbang apa? Pakaian kita perlinte serba suci, putih-putih semua, tapi perbuatannya ternyata tidak putih, ucapannya tidak putih, pikirannya tidak putih, tidak bersih. Kalau di sini yang diutamakan itu adalah bagaimana kita berbuat yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik dan benar. Yang lebih senang melihat orang yang biasa-biasa, pakaian serba biasa, penampilannya biasa-biasa, tapi dia benar-benar paham tentang bagaimana dia harus berbuat yang baik dan benar, bagaimana dia berbicara yang baik dan benar, bagaimana dia berpikir yang baik dan benar. Tapi kalau dalam pergaulan kebersamaan, dia seperti orang biasa, yang bercanda, ya, bercanda biasa, mengguyon biasa. Maaf ya, ibunya kan suka mengguyon. Ya. Ibunya suka mengguyon, karena ibu suka mengguyon seperti itu tidak akan berpengaruh kepada spiritual kita. Yang selanjutnya adalah jaga badan. Jaga badan dengan baik, jaga kebersihan, kesucian badan, bukan kebersihan. Kalau kebersihan gampang, mandi saja sudah bersih, tapi kesucian badan. Untuk menjaga kesucian badan dengan cara pada hari-hari tertentu kalau bisa mandi keramas air bunga. Ya. Karena misalnya purnama, tilam gitu ya. Dan hari-hari penting lainnya coba mandi keramas air bunga. Kalau tidak bisa mandi keramas air bunga, cukup ambil 1 gelas air, diisi bunga, pakai cuci muka minimal, badan ditambah, selesai. Kenapa harus dibersihkan dan disucikan badan? Agar roh yang memadi kan suci, harus suci ya. Di setiap orang Hindu badi, di setiap umat Hindu badi, itu yang memadi dalam dirinya adalah roh suci. Karena roh suci, maka menuntut badan ini suci. Kalau sudah badan yang suci dengan roh yang suci, barulah kita kenal. Terus kalau badan kita kacau, misalnya kita kerja salam sulub ini itu ya, masuk ke tempat-tempat yang tidak suci, begitu badan tidak suci, roh yang suci dia bisa masuk, kita akan gelisah. Nah, atau ini kan sering gelisah, ya benar ya, gelisah. Nah, kalau nanti cukup dengan kemana. Terus tidak ada semedi-semedian yang berlebihan. Kalau mau semedi, ambil panduannya gimana kita harus semedi. Okay. Jangan melakukan hal-hal aneh supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi kekacauan dalam diri. Kalau sembahyang ya sembahyang sewajarnya, kalau tersandir sewajarnya, panjasembah sembahyang sewajarnya, lalu berdoa, ya. Kalau doa Anda dan yang tegar tujuannya, mohon keselamatan diri, anak, istri, dan keluarga semua. Mohon dibuka jalan rezeki, jalan kehidupan, agar menjadi lebih baik, lebih lancar. Mohon dituntut untuk bisa mencapai kedamaian dalam diri. Itu saja yang ini. Ya. Tanpa berdoanya di sini tidak diikat harus pakai mantra ini, mantra ini, mantra ini. Kalau mantra sudah baik, yang tidak usah lagi bicara masalah mantra. Tetapi yang tekankan di sini, Anda berdoalah seperti Anda bisa, agar Anda ngerti saya ini berdoa apa, saya ini memohon apa. Ya. Pakai bahasa Bali, sesontengan atau saroseo namanya, itu sah-sah saja. Beda kalau orang sudah seperti dia, Suliti, yang memang beliau sudah pelaku spiritual, itu baru mantra-mantra itu ada literaturnya, ada aturannya. Tapi kalau seperti Raga ini adalah orang bebas, ya, jangan diikat dengan mantra-mantra yang begitu. Berdoalah yang simple, fleksibel, singkat, tepat. Seperti orang pengusaha. Orang pengusaha mana dia mikir mantra? Tapi mereka sukses, sehat, dan ada keluarganya rukun, anak-anaknya nurut. Padahal mereka nggak seperti itu lagi sembahyang. Kenapa? Mereka hanya tahu saya berdoa yang simple, singkat, fleksibel, luas artinya, tapi tepat. Ya. Inilah yang penting bagi Derki ini ya.
Karena kita anggotanya banyak, kebanyakan pengusaha. Ya. Kalau orang-orang kalau dukun-dukun, kalau dia tidak bisa hidup dari kedukunannya, biasanya dia hentikan. Lebih baik Anda kerja yang lain agar bisa hidup, ketimbang jadi dukun tapi tidak bisa menjamin hidup. Ingat kewajiban anak, istri, dan keluarga besar. Kalau kita sebagai pendukung spiritual lantas tidak bisa hidup dari situ, lebih baik jadi lebih baik kita bekerja yang menghasilkan uang. Spiritual itu cukup untuk membentengi diri. Nah, seperti Anda, Ambro ya, Anda tidak ada bakat spiritual. Kalau ibunya ada, Anda tidak ada bakat spiritual. Jangan menanamkan diri menjadi seorang spiritual, tapi tanamkan diri sebagai pekerja yang baik, sebagai pebisnis yang baik, rancang. Kalau kemarin Anda sering sakit, malas dan sebagainya, mulai besok akan berubah. Silakan dibuktikan. Mulai besok bagaimana semangat Anda, bagaimana ketenangan Anda menghadapi berbagai masalah, menghadapi pekerjaan, dan bagaimana keberuntungan Anda. Mulai besok Anda bisa lihat. Ya. Kalau dikit yang tidak berteori, di sini nggak ada teori-teori. Karena apa? Belajar spiritual targetnya hanya 3. Kalau memang benar belajar spiritual, maka mujizat akan dapat. Mujizat itu terdiri dari 3. Yang pertama, keselamatan lebih baik, kesehatan fisik lebih baik, kesehatan rohani lebih baik. Yang kedua, perubahan ekonomi, kelancaran, keberkatan, berkah lebih mudah, rezeki lebih mudah, hidup lebih hemat. Yang ketiga, kedamaian. Tunggu waktu kurang lebih 3 bulan. Jika Anda punya saudara bermusuhan dengan Anda, bermusuhan gitu ya, asal saudara tidak belajar ilmu negatif, nanti akan dukun. Walaupun kebetulan Anda kan tidak dimusuhi keluarga, Anda orang biasa di dalam keluarga. Walaupun umpama Anda dimusuhi oleh keluarga, 3 bulan saja Anda rajin kerajaan sembahyang, mohon apa tujuan Anda, 3 bulan saja orang-orang yang memusuhi Anda akan datang, lalu rukun dengan Anda. Apapun yang Anda ucapkan, keluarga akan ikuti. Syaratnya rajin hati belajar. Mohon kepada mohon kepada leluhur agar diberikan tuntunan. Tuntun tiang nyala ngemarga yang sudama, tuntun tiang bekerja sesuai dharma bakti tiang. Tiang bekerja ini. Tuntun tiang mangga bisa rukun damai bersama keluarga. 3 bulan saja Anda akan dirangkul oleh keluarga semua. Di sini banyak orang-orang yang dimusuhin keluarga, dibuang keluarga. Begitu di Bintan, dia menjadi pemuncul di keluarga. Segala sesuatu dialah yang memutuskan. Semua menyerahkan, menyerahkan tugas mandat kepada anggota tiang, di mana dulunya dia tidak disukai. 3 bulan sudah ada perubahan, keluarga mulai merapat. Ya. Karena apa? 1, fisik lebih sehat, rohani lebih sehat, ekonomi mulai ada perubahan. Ya, ingat itu yang ininya. Terus kalau ada apa-apa, walaupun jauh ya dari Lombok nih, kalau ada apa-apa kontak, kan itu udah biasa. Nih, nanti kontak dia. Nanti ikuti yang ada di buku, ikuti. Sudah itu ada nanti di rekaman-rekaman untuk nambah wawasan. Ingat, orang hebat itu karena pintar. Orang hebat itu tidak jaminan karena semedi, karena rajin sembahyang, karena rajin semedi. Itu tidak jaminan karena kata hebat itu berdiri dari apa? Spiritual bagus, sudah itu akademisnya juga bagus, kecerdasannya bagus, kekuatannya bagus. Kan itu orang hebat. Kalau hanya sakti saja, lantas tidak pintar, kan susah gitu. Ya. Karena pintarnya bisa perawat yang sakti. Buku panduan yang dulu Pak Jarwo kasih ke almarhum suami, tiang yang baca. Oh gitu ya? Masih kan? Masih. Nah, kalau bapaknya itu kan seperti itu ya. Kalau bapaknya memang memang penyakitnya kronis, yang sangat tidak mungkin untuk bisa diselamatkan. Karena siapa yang bisa ginjal rusak itu? Namun ibu masih bisa memperjuangkan sampai beberapa bulan setelah di Bintan ya. Dan beliau itu tidak. Sekaranglah waktunya ibu mulai membangun rumah tangga yang baru menjadi lebih baiknya.
Itu karena dampak dari pewinteran besok Anda tahu. Ya. Setelah di winter Anda merasa sakti, merasa gini, tapi semakin kuat yang dihadapi, semakin tenang Anda membawa diri. Ya. Semakin berat masalah itu, semakin nyaman untuk dihadapi. Ya. Daya ingat meningkat, kekuatan fisik tidak mudah tidak mudah lemah. Di mana ada kekuatan negatif tinggi, di situ badan kan panas, ini harus ingat. Karena apa? Walaupun dalam winter seperti niki, ya ada apa namanya niki menggunakan yang 4 ya, nyaman yang 4 karena Anda tidak melihat gaib, ya. Anda hanya paling bisa merasakan saja. Karena apa? Saya tidak membentuk Anda sebagai seorang spiritual, ya. Walaupun ibunya orang spiritual, ibunya Niki suka dengan spiritual, tapi tidak seperti yang bentuk. Biar bisa, karena Niki kekuatan Rangga 3 di dalam diri. Kalau dibawa spiritual akan kuat sekali. Tapi tidak nyambung yang jaga. Suami tidak sebagai seorang spiritual, kan lebih baik lebur Niki. Ya, dari kekuatan Rangga 3 yang panas Niki berbun yang dilebur menjadi nawu kerti namanya, nawu amarta, supaya rezeki datang dari segala arah. Kan bisa jadi nyambung ya. Rangga sebagai seorang belajar bisnis, pebisnis, terus ibunya Niki dirubah dia spiritualnya menjadi amarta. Usahanya di ke bisnis yang cocok nanti, bisnis sembako bagus, ampun tentang bisnis alat listrik bagus, maunya alat listrik bagus, sembako bagus, ampun tentang kalau mengembang nanti mengembang jalan siapa tahu ke travel bagus, jalan artinya jualan tempat diem bisa, jualan keliling juga bisa. Kalau ibunya nanti bisa nyambung bisnis sama bisnis nyambung. Kalau Niki bentuk ibunya jadi orang spiritual gampang sekali karena apa? Diikuti terus. Makanya dengan tanda-tanda apa? Ubur-ubur sering seriap-seriap, badan mering, mata kadang lihat, telinga kadang mendengar, tinggal dikit aja bentuk langsung aja jadi. Tapi kalau itu diaktifkan nggak nyambung. Kan gini Pak, kadang-kadang bisa dalam kondisi siang ini dia melihat gelap, kadang di gelap tuh bisa melihat terang. Nah, gitu. Itu udah karena bakat spiritual itu ada. Terus kalau itu dia ngadep dikit aja dia ngadepkan, langsung jadi. Begitu Anda jadi menjadi orang spiritual, suami tidak akan mendukung. Walaupun suami mendukung, suami tidak bisa mengimbangi. Orang spiritual gini, harus gini, harus seimbang. Kalau tidak seimbang, kacau. Makanya banyak rumah tangga orang ketika salah satu menekuni spiritual, yang satunya tidak, kacau dia. Tidak terjadi seimbang. Kalau mencari penyeimbang keluar, kacau juga. Akhirnya apa? Banyak orang-orang spiritual mencari keseimbangan keluar. Karena apa? Di rumah tidak seimbang. Lalu suami suka spiritual, istrinya tidak, suami sana sini ketemu dengan pasangan di luar untuk mengimbangi dirinya. Yang istri yang begitu, suami tidak suka spiritual, yang istri yang suka spiritual keliling terus. Ketemu dari pasangannya di situ. Sesama bakat spiritual, karena nyambung dia. Dengan orang lain dia nyambung, dengan keluarga sendiri, dengan istri atau suami sendiri tidak nyambung. Nah kalau yang Riki, kalau salah satu saja menjadi orang spiritual, lebih baik yang netralkan. Karena apa? Hidup menjamin keluarga dari spiritual tidak gampang. Menjadi orang spiritual gampang, tapi menjamin hidup dari spiritual tidak gampang. Benar ya? Banyak tokoh-tokoh spiritual kita, hebat sekali penampilan luar biasa, mantul luar biasa, tapi nggak bisa hidup dari spiritual. Yang lebih baik, kecuali memang jadi mangku, ya jadi manggula. Gitu. Setelah itu sambil kita kerja yang lain, diperdalam terus. Kalau dia mangku-mangku, dia larang berburu. Kalau sudah jadi mangku sekalian, belajar semua. Jangan tanggung-tanggung. Supaya sudah jadi mangku, mau buruh lagi. Sudah jadi dukun, mau buruh lagi. Lebih baik mana sih mau dipilih? Mana yang lebih menjanjikan? Kalau bekerja menjanjikan, bekerja. Kalau spiritual menjanjikan, spiritual. Itu semua bisa dibentuk. Nah, Tuhan dia tidak bentuk menjadi seorang spiritual. Apalagi berada di luar daerah. Kalau Anda tajam spiritualnya, dicium, habis-habisan nanti diganggu. Lebih baik menjadi orang biasa-biasa, bekerjalah, tapi spiritualnya digunakan untuk apa? Membentengi diri, membentengi anak dan istri, membentengi rumah dan keluarga. Itu baru bagus. Kita bisa, tetapi tidak untuk orang lain. Khusus untuk keluarga, lalu ketika keluar dari rumah, kita hanya untuk kerja. Ya, paham ya? Itulah yang dia bentuk. Makanya para donika setelah spiritual ini, Anda tidak begitu banyak bisa merasakan. Ibu pun kalau kemarin bisa melihat
gaib, bisa mendengar gaib, kadang-kadang berdiam gini. Ada yang ngajak bicara, ibu seperti bisa bicara dengan gaib itu. Tapi kalau kenyataan tidak bisa, hati ini kayak ngomong dengan gaib itu ya, bener ya? Kadang-kadang bisa ditemani yang tidur sama almarhum suaminya. Ya, itu udah ya. Itu ibu sangat bisa merasakan, bahkan bisa melihat. Tetapi kalau itu dia bangun lagi, aktifkan tubuhnya untuk ini, bagus sekali. Sehebat-hebatnya orang perempuan menjadi orang spiritual, jika tidak diimbangi oleh urusan, tidak akan terjadi. Hidup malah jadi emosional, boros, dan sebagainya. Godaan akan besar. Karena apa? Energi positif negatifnya tidak balance. Kalau tiang lagi, kalau mau bentuk menjadi orang spiritual, benar-benar suami istri balance, baru jadi orang spiritual. Kalau ada bakat, kalau tidak ada bakat, hapuskan. Ya, karena apa? Spiritual sesungguhnya benteng diri dalam menjalani profesi. Apapun profesi kita, jadikan spiritual itu benteng diri, benteng iman. Itu baru benar. Jangan menonjolkan spiritual berlebihan bila tidak bisa hidup dari itu. Ya, karena kita ini kewajiban kita menjamin hidup. Paham ya? Nah, itu bedanya kalau yang dengan yang lain misalnya ya. Makanya kita ada semedi-semedi, tapi kalau senang semedi ada di buku panduannya udah ada semedi pemungkas raga, siapa di dalam tubuh, siapa di dalam, siapa di kulit, ya. Sudah itu siapa di samping kita, di kiri kanan kita siapa, terus ke atas siapa yang kita puja, itu sudah ada lengkap. Ya. Kalau di dunia ini ada 7 lapisan ke atas, namanya Sabta Loka, 7 lapisan ke bawah sama Sabta Talo, badan pun punya 7 lapisan. Karena di dalam tubuh kita punya 7 cakra, namanya Sabta Ongkara, sastranya, maka manusia pun punya 7 lapisan. Karena manusia ada buah nalit. Buah nagung ada 7 lapisan, buah nalit pun ada 7 lapisan. Nah, bagaimanakah 7 lapisan itu? Ada nanti di buku panduannya. Kalau ini dipelajari secara detail, ini yang nomor 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh. Yang ketujuh nanti adalah inilah teman saudara kita yang kata Anggopati, Merajapati, Banaspati. Dia lapisan ketujuh kita di luar tubuh. Ya, itu konsepnya. Kalau mau menekuni, silakan. Kalau enggak, cukup dibaca saja, tidak harus dihafalkan. Setelah yang lintan begini, baca saja ada reaksi tubuh. Begitu dibaca bukunya, badan langsung panas ya panas. Ya, kalau kita ingin tubuh ini biar sejuk, badan kan otomatis sejuk. Kalau ingin panas, badan kan panas. Ya. Getaran-getaran itu akan terjadi, tapi tidak bisa melihat. Karena apa? Mata yang tak buka, tidak boleh buka. Karena begitu kita melihat, nanti konsentrasi sudah berubah. Akhirnya apa? Tidak fokus kerja lagi. Ya, coba Anda umpama melihat gaib, bisa nggak fokus kerja? Nggak mungkin. Buyar malah. Nih. Itulah makanan kita nih. Efeknya adalah setelah pulih tenang, satu, Anda tidak bisa merasakan apa-apa, tidak merasa sakti, tidak merasa hebat, tapi Anda akan tahu ketika ada masalah. Begitu ada masalah, tubuh akan tiba-tiba ada perubahan. Ya, perubahannya ketenangan, tiba-tiba tubuh menghangat. Sudah itu, siapapun yang diajak ngomong, bila dia memiliki aura negatif yang tinggi, punya ilmu negatif yang tinggi, ciri-cirinya adalah tidak berani natap wajah. Itu nomor 1, harus dipahami. Siapapun yang diajak ngomong bila tidak berani menatap wajah Anda, berarti dia, satu, mungkin dia bawa alat yang negatif, mungkin dia punya ilmu yang negatif. Semakin kuat ilmunya, semakin menjaga jarak. Itu mana efeknya. Itu saja yang bisa dikenali. Yang lain tidak usah dikenali itu, karena Anda tidak profesional dalam bidang ke, supaya nanti apa? Supaya tidak kacau karena tahu setengah-setengah. Kalau ingin terjun sepenuhnya tiang bina. Kalau tidak, sudah cari proteksinya saja. Saya ingin murid-murid yang sukses dalam 2 bidang. Kalau dia tidak sukses di spiritual, harus sukses di ekonomi. Kalau dia memang orang biasa-biasa, minimal dia tidak susah makan, tidak susah nyari kerja, karena dia nggak suka orang pengangguran. Bikin murid dia nggak ada yang nganggur. Sekian ribu yang punya murid, tidak ada yang pengangguran, tidak ada. Dia akan mudah mencari kerja. Sekuat dia bekerja, selalu ada celah. Sepanjang apa? Pikirannya positif. Tapi kalau pikirannya negatif, dia sendiri yang membuat masalah.
bisa paham nih. Nah, ini ya sebagai pembuka. Terus ntar ibu karena Tri Durga atau Rangga Tiga ya, ntar pada saat dia mengeluarkan mungkin ibu ada sedikit perlawanan karena ikut yang keluarkan untuk memberikan labu ya. Setelah labu dimurtikan, setelah dimurtikan nanti dikembalikan ke alam ya, supaya tidak lagi mengganggu ibu. Nanti baru dia rubah kekuatannya supaya menjadi Naukerti namanya. Kemudahan dan kerezekian itu datang dari segala arah. Kalau kemarin kan panas nih kan, Rangga Tiga itu panas sekali, dan akibat dari panas nih pada saat ibu emosi, wajah nih memerah ya. Bahkan sampai mata pun bisa memerah kalau orang Rangga Tiga, sehingga orang itu ketakutan, dikatakanlah berilmu ibu. Bahkan bisa serem mungkin ya karena dikuasai oleh 3 Tri Durga, Ayu Mas Rangga, Niles Raya, dan Semalu Baul ya. Ini dia kan sering gitu ya, di pandangannya kayak mengerikan katanya. Nanti habis ini hilang ya, yang berubah menjadi kasih ya. Setelah proses ini nanti hilang karena Durganya di Saumya. Setelah dapat persembahan, Durganya di Saumya dikembalikan ke alamnya, lalu murtikan kekuatan Mahaibu, kekuatan bumi. Bagaimana bumi ini mengeluarkan amarta, menguasai tubuh, dikuasai oleh kekuatan bumi ya, tidak lagi kekuatan Durga. Durga ini akan diprosesi menjadi amarta ya. Dan cara nak tutur ini kan api dari yeh ya. Api dari yeh tuh ya, dari Nawa Geni Murti berubah menjadi Nawa Amarta ya. Itu yang ini. Nanti setelah ini kerezekian ibu akan jauh lebih bagus. Silakan dibuktikan ya. Orang yang jelek kalau Rangga Tiga akan berubah menjadi sangat bagus, seperti gini yang seperti tai ya, kotoran ya. Tai kan jelek sekali nih. Tapi begitu mengalami fermentasi, dia menjadi pupuk penyubur yang luar biasa. Itulah kelahirannya ya. Nanti kalau yang marah-marah kemarin emosional itu membuat ibu sampai seperti galak, itu berubah nanti akan menjadi kasih ya. Ibu akan disenangi anak-anak, efeknya nanti ya. Sudah itu nanti asalnya ke emosi-emosi itu semua akan mengalami perubahan ya. Setelah itu tantangan musuh tidak akan banyak lagi ya. Orang-orang ibu hitam tidak akan banyak mengganggu lagi. Kalau kemarin itu keras karena semua ingin menguji ibu, kelihatan sakti, ibu kelihatan luar biasa, tapi tidak tahu apa ya kan gitu. Kalau orang yang nyerang ibu dikatakan sakti karena dia tidak tahu apa ada dalam tubuh ibu. Kalau dia tahu langsung ya, kayak kemarin kan lewat WA dia ngasih tahu kan, ibu ada gini. Nah baru ibu membenarkan kan ini ya. Tuh ya, kalau dia tahu langsung oh begini ada kekuatan. Setelah tahu kekuatan baru dia akhirnya bisa menetralkan. Yang kayak pernah mau diserang, dicariin apa gitu sama laki-laki, terus dia ngomongnya nuduh malatnya gini, wah dia aku banci sabuk milahan gitu, cangsen takut. Kok yang dibilang bawa sabuk, karena nggak bawa apa-apa, mungkin gimana? Ya pada saat itu turun dikuasai oleh itu. Ya. Sekarang itu dialihfungsikan. Ya ibarat tai itu difermentasi supaya jadi pupuk. Ya. Kalau ibarat api diturunkan panasnya supaya jadi kehangatan. Setelah hangat jadi semangat. Ya, nanti ibu bisa lupa makan, lupa minum. Kalau sudah berubah menjadi kerezekianmu. Ayam di pikiran tuh hanya ada kerja, uang gitu. Ibu setelah niki prosesi biasa materialis dari sana. Otak itu hanya di uang dan kerja, tidak banyak ngomong. Kalau kemarin ibu cengengesan, apa ya? Ibu suka ngomong, suka apa namanya? Ya suka bicara lah, dia karena kebiasaan ibu gitu ya. Nanti kan menurun gitu. Dia otomatis. Kalau nggak dapat ngoceh nggak enak pasti. Ya. Tapi kalau sekarang rezeki ada, cuman habisnya juga cepet gitu. Karena masih unsur api. Ya. Durga, Dur itu api namanya. Ge itu perwujudan api ada dalam tubuh. Lah kalau orang balik, rezekiannya apa? Kan Wisnu Sri Dewi. Wisnu kan air. Ketika tubuh air panas, ketika tubuh panas ada air, malah dilebur. Nanti setelah badan itu menjadi dingin, tidak mudah lagi panas, tidak mudah lagi emosi, baru Sri Dewi kasih. Ketika Sri Dewi kasih, di situ baru kerezekiannya bagus. Hilang dah, borosnya hilang, mulai kan berubah jadi hemat. Itulah efek dari poin tenang.
sebentar yang isi kombinasi beberapa ya, karena niki khusus dia jadinya ya, kombinasi dengan kulintenan Semarlate, Pramuka Seraga, apa namanya ke Pancasila Mausarti, Penyomio Durga, Penyupatan Durga, supaya menjadi amarta. Nanti setelah niki satu lebih kasih ya, lebih kasih antara suami istri, lebih kasih dengan keluarga. Yang kedua lebih tenang dalam berbagai masalah ya. Terus apapun yang dia masukkan ke dalam tubuh, apapun doa yang sebentar bisa masuk di dalam tubuh dan dirasakan nyata ya, dirasakan nyata. Ini real. Mau Anda buka mata, mau Anda tutup mata, mau Anda tenang konsentrasi, mau Anda sambil menggaruk-garuk karena gatal, tidak ada reaksinya. Mau duduk di sini, mau duduk dimanapun sama hasilnya. Itulah beda rumusan. Kalau memang didengar doanya, kalau di satu tempat yang seperti penteran jarak jauh ya, dimanapun dia berada, dia sama merasakan seperti di sini. Tidak ada bedanya. Cuman kalau di suatu tempat melintan, kalau ada misalnya kekuatan rangga tiganya, dia harus nyiapin segahan seperti ini kan. Ya, itulah labunya. Seharusnya itu caranya siap bin, siap rumput. 2 caru semestinya. Nanti kalau mau ngelabain, ibu misalnya ternyata masih ingin meningkatkan rezekiannya, itu sebagusnya memang harus carunin gitu. Harus siap rumput 1, siap bin 1. Ya, dan itu carunya di segala. Langsung lakukan, langsung itu proses. Kamar niki kan niki tidak dasar. Proses itu tidak dasar. Nanti kalau untuk menyempurnakannya niki, kalau bisa ya tahun depan atau kapan rezeki sudah membagus, setelah niki winter pasti ada perubahan, tidak usah khawatir. Ya, itu jaminan ya. Ya. Kalau tidak ada berani dia memberikan jaminan itu, tidak usah datang ke sini dari Lombok jauh-jauh. Ya, kalau datang jauh-jauh harus ada perubahan. Ya, setahun pasti ada perubahan. Nanti tingkatin kulitanannya, terus proses hidupnya lebih sempurna. Ada keyakinan untuk benar-benar berkembang maju. Nih, menikah ada yang tanyakan lagi? Nih, lepas nih. Mungkin sebelum dimulai, kita meraca dulu nih di tangan. Di bapaknya dulu. Om Sri Tamam Jalam Jam Saraswati Ram Surya Netram Saraswati Binasanam. Om Sang Yang Aji Sastra Saraswati Dewaning Sastra Aji Sara Kawese Saning Sastra Niat ingsun anyusupaken sarwa sastra sarurinaja ring raga sariran manusanta maraga sastra suci perlinganing para dewata. Om ang nama Pak ini Salum ang mang prahma surat bayu sabda urip bayu urip sabda urip tidak pering urip om ang prahma sumur ring hati mutu bayu suci om Wisnu sumur ring ampun mutu dari sabda sedi om mang iswara sumur ring pupus sumur tidak kemani. Kita sang catur pengawakan kita bayu geni tejo apa pertiwi memurti kita dari angga sakti merajapati Banaspati Raja Muah Wijaya Sakti murtiakan kawisesanta mereka ragu sariraning manusanta kita yang bupati murtiakan kawisesaning sang kita mereka kulit andor sering papuso jumenak kita dengar kita merajapati murtiakan kawisesan kita anggar kerah daging anggar sering hati jumenak kita ring tangan ongsang ring papuso sumber batara brahma asil gada anggar sering kulit peraturan sapu jagat amrika baju petak ring dada itpot gala amrika cakrabayu ring arat yang bupati wajak akan salah hidup seket limo wamasang pemagah penyebab 5 meter mila amapat sempat ragu sarana sana anglarkan pematuh pengikup kasih ring seisin meter pertiwi takep patuh ikut asih seisin jagat pertiwi sakti om sang nama om bang alumring hati sumber batar brahma asep gada Wanur sering daging rata debuk sapi angin Mas Sander Wayu siru hanyang palut hanyang kali payu wanur sak angker bering
raga sarwom ang umang sang bangtang ang ing Ong yang Maha Ibu pangawakaring bayi benite jo apah pertiwi mamurti sir amurtiakan natar buana sabtu tala mawi sesa sera sumru pring raga saran manusandra mawi sesa sera sumru pring raga saran manusandra angundrakan watu ing durga wisesa muah sabtu durga murti ring saran manusandra Hong sang yang sabtu dewata sumur tunggal ring raga saran manusandra undur akana sabtu durga murti ring saran manusandra sang bang durga petak nunggal ring durga bang mawi sesa sira dari sang yang ayu masrangda waktu kita sing saking hati andros ring radaging mulai kita maring daksina brahma dewatan sira meneng jumeneng sira ring kayangan dalam om ang nama angtang durga irang nunggal ring durga jenar mawi sesa sira dari sang yang nila seraya waktu sira saking buana saran mansandra ring ampru andros ring tulang sumsum mulai kita maring utara Batara Wisnu dewatan sira jumeneng sira ring kayangan pusat ing sang kita pengawakan ing durga mancawarna mulai kita maring sunia maran sira sang yang semara bawa mulai maring purwa mantuk maring sunia Brahma hasil gada amurtiakan batrayama angga cakra geni murti kereng dan ratu yang tabang sakti sumber peningsar alwari hati ando sering radaging angundrakan sira sang yang ayu masrangna mulai sira maring daksina Brahma dewatan sira jumnang sira ring kayangan dalam Wisnu hasil cakra amurtiakan tribuana saptaloka temadun sang yang tayo kiring sang yang gelimayo sumber pring raga saran manusandra alwari ampru ando sering tulang sumsum Angreka cakra sidi murti angundrakan sira sang yang nilai seraya mulai maring utara Batara Wisnu daran sira jumeneng sira ring kayangan pusat sang yang semar bawa ring kayangan desa sang yang nilai sang yang ayu masrangga ring kayangan dalam sang yang nilai seraya ring kayangan pusat iko pinaka genata memurti mewisesa angger maksa jagat buana agung ayo kita hanu ring raga saran manusanta apan manusanta maminto sih ring para dewata ong sarwa durga somya yana ong sarwa detya somya yana nama ring depan om siwa sada siwa prama siwa nunggal sarira on nunggalakan para dewata sumber pring raga saran manusanta jumeneng maring padma lingga buana sariran mansar wam sang bangtang ang ing nang mangsing wang yang das dewata nunggal sarira yang dan misi harus sebagai pegang teman-teman ini pasti pada saat keluar terus sekarang dengan gimana dengan tadi udah bisa